Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan kami Tahsin Al-Quran. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga tetap semangat belajar, tetap semangat untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sekarang kita akan belajar bersama cara membaca bunyi huruf hijaiyah yang berharkat fathah berdasarkan tanda, okay? Berdasarkan tanda. Biar gak terlalu lama, tidak bertele-tele, kita langsung mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah dengan harapan wasilah ta'awudz dan basmalah Allah berikan kita kemudahan untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, huruf A ini ya. Huruf A yang pertama ini yang berdiri ini, ada yang bentuknya cuma seperti ini, berdiri saja tanpa ada ininya. Ya, tanpa ada ininya, nggak masalah. Nih, jadi nggak masalah. Ada yang berdiri, ada yang ada tanda ini, ada yang tidak. Itu bukan masalah. Yang penting adalah paham bahwa yang berdiri itu pasti alif ya, hamzah. Maaf bukan hamzah, bukan alif tapi hamzah. Tergantung penulisan, ada yang pakai rasam usmani dan bukan, sehingga nanti penulisannya juga berbeda. Tapi yang terpenting adalah saya nulis yang ada, biar nanti kalau yang nggak ada itu juga mudah dibaca. Oke? Jadi ini saya sengaja nggak kasih titik semuanya. Saya kasih tanda-tanda. Karena kenapa? Kita belajar itu butuh ketelitian, butuh kejelian. Jadi kita sekarang belajar huruf dengan tanda. Pertama, bunyi huruf yang berharkat fathah. Ingat, bukan fatkah nih, bukan fatkah tapi fathah. Fathah. Jadi huruf-huruf ini akan saya baca, akan saya tandain, akan saya kasih tandanya bahwa huruf ini akan berubah bunyi ketika tandanya berubah. Tentunya masih dalam kategori harkat fathah. Pertama kita yang hamzah dulu, A. Okay. Ini ketika berharkat fathah namanya A. Ketika mangkok bakso ini titiknya di bawah dan berharkat fathah, maka bunyinya ba. Kalau baksonya ini sudah pindah ke dalam mangkok, ada dua baksonya dan harkat fathah, maka dia bunyinya ta. Ingat, kalau baksonya di bawah bukan tumpah, bukan. Memang ditaruh di sini, memang taruh sini, bukan tumpah. Jadi kalau baksonya di bawah namanya ba, tapi kalau baksonya masuk ke dalam mangkoknya ada dua baksonya, namanya ta. Kalau baksonya ada tiga, di dalam mangkok dan harkatnya fathah, maka dia namanya sa. A, ba, ta, sa. Sudah 4 huruf. Selanjutnya, huruf yang seperti ini, seperti orang hamil sedang berjalan ini ya. Ketika saya kasih titik di dalam, ini namanya ketika berharkat fathah namanya ja. Ketika orang yang berjalan hamil ini tanpa titik, bentuknya sama tapi tanpa titik, namanya ha. Ketika berharkat fathah bunyinya ha. Tapi kalau titik ini saya pindah ke atas di sini dan berharkat fathah, maka bunyinya kha. Jadi ingat titiknya, perbedaan titiknya. Kalau di dalam bunyinya ja, kalau tanpa titik bunyinya ha, kalau ada titiknya di atas bunyinya kha. Oke, bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya ini juga sama bentuknya. Bentuknya sama yang dua ini. Kalau saya kasih harkat fathah, bunyinya yang pertama ini da,
Yang kedua, saya kasih titik satu dan harkat fathah, maka bunyinya za. Apa? Za. Ini da, beda ya. Da, ini za. Da, za. Da, za. Sudah. Selanjutnya, kita ke bawahnya. Kalau ada huruf yang seperti ini, seperti orang senderan ke tembok, ya, walaupun temboknya nggak nampak kasat mata. Seperti ini, ketika diharkati fathah, maka bunyinya ro. Tapi kalau yang seperti ini kasih titik satu dan dikasih harkat fathah, maka bunyinya za. Oke, jadi perbedaannya di titik. Terus selanjutnya, yang seperti ini dua juga sama. Tapi kalau yang pertama saya tidak kasih titik, hanya dikasih harkat fathah, maka bunyinya sa. Oke, bunyinya apa? Sa. Kalau yang kedua saya kasih titik 3 dan dikasih harkat fathah, maka bunyinya sya. Apa? Sya. Ini sa, ini sya. Ini sa, ini sya. Oke? Perbedaannya di titik. Terus selanjutnya ini juga sama. Ini yang dua ini sama ya. Kalau ini dikasih harkat fathah, maka bunyinya so. Kalau ini dikasih titik sama harkat fathah, maka bunyinya do. Oke? So, do. So, do. Paham? Insyaallah paham. Ini juga sama bentuknya. Kalau saya yang ini kasih harkat fathah, bunyinya to. Kalau yang satunya saya kasih titik dan harkat fathah, bunyinya dho. Apa? Dho. Ini to, ini dho. Ini to, ini dho. Ini so, ini do, ini to, ini dho. Paham? Ya? Insyaallah paham. Selanjutnya, ini juga sama bentuknya dua ini. Kalau yang pertama saya kasih harkat fathah, bunyinya a. Apa ibu? A. Ya? Kalau yang ini saya kasih titik sama harkat fathah, maka bunyinya lo. Ini a, ini lo. Ini a, ini lo. Oke. Lanjutkan. Yang ini bentuknya juga sama. Kalau yang ini saya kasih titik satu dan harkat fathah, maka bunyinya fa. Terus yang bentuknya sama juga saya kasih titik 2. Di sini cuma 1, yang ini 2. Lebih ya apa? Saya kasih 2. Ya. Dan kasih harkat fathah juga sama, bunyinya ko. Ya. Terus selanjutnya yang seperti ini harkatnya fathah, bunyinya ka. Ini juga fathah, bunyinya la. Ini juga fathah, bunyinya ma. Dan ini juga fathah, bunyinya na. Ka, la, mana. Yang selanjutnya wal, ha, ya. Kasih titik 2. Sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah selesai untuk harkat fathah. Okay? Harkat fathah huruf jaiyah yang 28 sudah kita selesaikan dengan mudah. Masih semangat? Kalau masih semangat, kita coba dulu. Okay? Kita coba dengan menggabung-gabungkan huruf. Okay? Menggabung-gabungkan huruf agar tambah teliti, tambah jeli, tambah faham untuk harkat huruf fathah. Huruf yang berharkat fathah. Contoh, misalkan saya buat yang tadi mangkok 3 itu, mangkok yang 3. Harkatnya semuanya fathah. Maka tinggal kita menentukan titiknya. Kalau di sini kasih titik, berarti ini bunyinya ta. Kalau ini kasih 3, berarti bunyinya sa. Kalau ini 1, berarti ba. Atau yang ini menjadi ta, berarti bunyinya ta ta ba. Atau di sini ganti bawah ta ba ba. Atau diganti bawah semua ba ba ba. Ganti di sini 2 ba 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 ta. Ditambahin 3, hapus yang bawah ba sa ta. Terus yang ini ganti 2 saja, ta sa ta. Ini tambahin 1, ta sa sa.
ini tambah satu, sa sa sa, nah, seperti itu. Atau yang tengah ini diganti huruf ya, ganti huruf, titiknya hapus, nah, ya biar lebih mudah, biar mudah cepat nangkapnya. Ganti orang yang tadi hamil, diganti ini kasih telur bakso 2, ta harkatnya fathah, titiknya di bawah, tahaba, diulangi ibu, tahaba. Kalau diganti 3, tahasa, ganti juga, bahasa, kasih titik, bajasa, ganti titik, bakhosa, titiknya diganti, bakhoba, titiknya diganti, bakhota, titiknya diganti, takhoba. Seperti itu, mudah. Kita lanjut ke huruf yang biasanya penyebutannya agak sulit, tapi semoga tidak ya. Semoga tidak sulit. Nah ini harkatnya sama semua fathah, harkatnya fathah. Kalau kita baca semua, sa soto, kasih titik, sadoto, kasih titik lagi, sadodo, buang titiknya, pindah ke depan, shadoto, buang titiknya, syasoto. Terus ini buang titiknya lagi. Misalkan syasoto, ganti huruf. Misalkan ganti huruf ini. Berarti bunyinya beli soto, bukan beli soto. Da soto ya, da soto, kasih titik, da soto, oke. Ini diganti, misalkan ganti lagi, rosoto kasih titik, zel soto kasih titik, zel boto kasih titik, zel dodo, nah seperti itu. Atau ini, fathah semua, semuanya masih fathah. Bacanya kababa. Kalau ini dipindah ke atas, kabata. Ini pindah ke atas, kasata. Ini pindah ke bawah, kasaba. Ini pindah ganti 2, kataba. Seperti itu. Jadi mudah. Asalkan kita mau berlatih, mau mempelajari. Tujuannya apa? Untuk menggandeng-gandengkan seperti ini, untuk melatih kejelian penglihatan kita, karena kebanyakan huruf hijaiyah itu perbedaannya di titik. Jadi kalau yang fathah ini semuanya panjenengan sudah benar-benar fasih, lancar, maka ketika nanti dirubah ke akad kasrah, akad dhammah itu akan mudah. Tapi kalau di fathahnya belum terlalu lancar, pindah ke akad yang lainnya tambah pusing, tambah bingung. Maka di sini panjenengan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan semuanya benar-benar dilatih untuk fathahnya agar mudah untuk membacanya dengan baik dan benar, agar mudah untuk membedakan mana so, mana do, mana to, mana zo, mana ba, mana ta, ja, ha, kha, ra, za, sa, sya. Itu perbedaan-perbedaan yang sangat penting, sangat perlu untuk dilatih, diulang-ulang. Jadi semuanya, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, mas-mas, bapak-bapak, semuanya yang memang pengen benar-benar belajar, monggo sambil lalu dilatih. Di kertas ditulis, digonta-ganti harkatnya, titiknya, digonta-ganti titiknya untuk menambah ketelitian, atau juga mencari bacaan-bacaan, entah itu iqra, qiraati, tilawati, bil qalam, ataupun yang lainnya, umi, cari dibuka
baca terus berulang-ulang semuanya, tapi ambil yang akan fathah dulu. Baca sampai benar-benar paham. Kalau sudah paham, lanjutkan di video-video ini, di video berikutnya di channel ini, dicari lanjutan harkat kasrah. Insya Allah akan dibuatkan juga ya. Semoga bermanfaat dan semoga tetap istiqomah untuk selalu belajar bersama, dan yang paling penting adalah tetap diberikan sehat, iman Islam terus tertancap kokoh dalam hati kita untuk terus menapaki kehidupan ini, sehingga nantinya harapan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Harapan yang paling penting adalah ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita bisa tambah dekat kepada Allah, dan dengan hal itu harapan di akhir hidup kita, Allah jadikan kita husnul khatimah, barakah Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, semoga bermanfaat. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.